Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui bahwa semua ilmu harus ada niat. Semua ilmu butuh keikhlasan. Tidak ada ilmu yang tidak butuh keikhlasan. Semuanya butuh niat, dan niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan dalam menuntut ilmu perlu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara mewujudkan keikhlasan dalam menuntut ilmu? Beliau menyampaikan di sini ada 4 caranya. Ada 4 hal pokok yang harus diniatkan oleh seseorang apabila dia ingin ikhlas. Dan apabila ini diwujudkan, maka insya Allah dia termasuk orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama sudah kita sampaikan, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya. Maksudnya kita belum mengetahui tentang petunjuk-petunjuk Allah. Betapa banyak petunjuk Allah, sunnah-sunnah Rasul yang belum kita ketahui. Maka niat kita ketika mempelajari ilmu agama ini adalah untuk mengangkatkan kebodohan kita dengan mengamalkan apa yang kita pelajari, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah niat kita dalam belajar, yaitu mengangkat kebodohan dari orang lain. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Ketika kita sudah belajar, tentu kita sudah memiliki ilmu, dan niatkan ketika kita sudah memiliki ilmu, kita sampaikan kepada orang lain. Tidak terhenti hanya pada diri kita, namun juga kita sampaikan kepada orang lain. Berikan mereka pengarahan, berikan mereka nasihat, tunjuki mereka mana yang benar, mana yang salah, mana kebenaran dan mana kebatilan. Kemudian yang ketiga adalah niat yang harus ada ketika menuntut ilmu adalah menghidupkan ilmu, menjaganya agar tidak hilang. Menghidupkan ilmu atau menjaga ilmu agar tidak hilang. Pamannya ketika kita hidupkan majelis ilmu di masjid kita, di kampung kita, di desa kita, maka ini salah satu niat yang baik. Kita pelajari ilmu di tempat kita masing-masing. Walaupun tidak banyak penuntut ilmu, namun ketika kita menghidupkan, itu adalah salah satu niat yang baik. Menghidupkan ilmu dimanapun kita berada, di masjid, di sekolah, di semua tempat, kita hidupkan ilmu agar ilmu tidak hilang. Karena apabila ilmu hilang, orang akan mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah niat yang sangat penting. Ketika kita belajar, walaupun mungkin yang ikut belajar tidak banyak, sedikit, maka niat yang harus kita tanamkan adalah niatnya menghidupkan ilmu. Mungkin suatu saat ada orang yang melihat kita, dan lebih banyak lagi majelis yang hadir. Kemudian yang keempat adalah, ini yang paling penting, yaitu al-amalu bil ilm. Meniatkan untuk mengamalkan ilmu. Maka seseorang yang hadir di majelis ilmu, niat yang harus ada di hatinya adalah untuk beramal, bukan untuk pamer, bukan untuk melihatkan kehebatan kepada orang lain, bukan untuk terkenal. Ilmu banyak bukan untuk terkenal. Ilmu yang kita pelajari walaupun sedikit gunanya untuk kita amalkan. Maka setiap kali kita datang ke majelis ilmu, niatkan, ana ingin mengamalkan perintah Allah. Perintah Allah yang belum dikerjakan sangat banyak, sunnah Rasulullah yang belum dikerjakan sangat banyak. Maka ketika hadir majelis ilmu, kita berusaha mencari perintah Allah, mencari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Gunanya adalah untuk diamalkan.
kita ulangi kembali, ada 4 ya, 4 cara mewujudkan ikhlasan ketika menuntut ilmu. Yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Maksudnya ketika kita mengetahui sesuatu, berarti kita mengarahkan diri kita ini supaya tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari orang lain. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Apabila kita mempelajari sesuatu, niatkan juga orang lain yang belum tahu dari ilmu yang kita pelajari. Betapa banyak hari ini orang yang tidak tahu aturan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan juga ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian ketika kita menuntut ilmu, hendaklah kita berniat menghidupkan ilmu. Apabila ilmu hidup, maka ya, hidayah akan datang kepada kita. Namun apabila ilmu tidak ada, ilmu mati di tengah-tengah kita, maka akan banyak kesesatan dan amalan-amalan yang diada-adakan oleh manusia. Kemudian niatlah mengamalkan ilmu. Disebutkan di sini al-ilmu syajaratun wal amalu samaratun. Ilmu itu bagaikan pohon. Wal amal samarah. Sedangkan amalan itu adalah buahnya. Wa innama yuradul ilmu lil amal. Sesungguhnya yang diinginkan oleh ilmu adalah amalan. Kita kalau menanam pohon, ya yang kita inginkan adalah buahnya. Sawit aja kita tanam, yang kita inginkan buah sawit. 5 tahun belum berbuah, mungkin mau kita ya pangkas. 10 tahun nggak berbuah, mungkin beberapa tahun saja tidak berbuah dan kita pangkas. Atau buah-buahan yang kita tanam dah lama kelamaan akhirnya kita buang. Maka sebenarnya ketika kita menanam, kita menginginkan hasilnya. Begitu juga yang diinginkan dalam belajar adalah mengamalkan apa yang dipelajari. Boleh mengatakan, laqad kana salaf rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihim al-ilm wa yatawarra'una min di'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Di antara sifat salafus saleh, ya keadaan dan kondisi salafus saleh, mereka takut kehilangan ikhlas. Kehilangan ikhlas. Ketakutan mereka ketika mereka tidak ikhlas. Ketika mereka tidak membawa keikhlasan dalam menuntut ilmu, maka mereka pun tidak ada yang mengaku-ngaku, saya sudah ikhlas. Ikhlas saya sudah mantap. Alhamdulillah tidak ada riya di hati saya. Tidak ada sum'ah. Tidak ada sombong. Kaum salaf enggak pernah mengaku-ngaku bahwa dirinya sudah suci, sudah ikhlas, sudah terlepas dari kesombongan dan riya. La li'annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Ya otomatis bukan karena mereka belum ya berusaha untuk mewujudkan dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang terbaik, generasi-generasi terbaik. Ya, kita beranggapan bahwa mereka sudah mewujudkan keikhlasan, tapi mereka tidak ada yang mengaku-ngaku sudah ikhlas dalam menuntut ilmu. Keikhlasan itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang berat. Jangan kita katakan keikhlasan itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang seperti membalikkan telapak tangan kita. Keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Hisham ad-Dastawai mengatakan, wallahi ma astati wa naqul inni dhahabtu yawman atlubul hadis uridu bihi wajh Allah azza wa jalla. Demi Allah, saya tidak sanggup mengatakan aku pergi suatu hari menuntut hadis, menuntut ilmu hadis, mencari hadis, uridu bihi wajh Allah. Aku sudah mengharapkan wajah Allah. Tidak pernah satu hari pun saya pergi menuntut ilmu, mencari hadis Nabi SAW
saya tidak sanggup mengatakan saya sudah ikhlas. Saya sudah mengharap wajah Allah. Niat saya adalah mengharapkan wajah Allah, tidak sanggup saya mengatakannya. Begitu kewaraan, begitu ya kehati-hatian para salafus saleh. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, hal talabtal ilm lillah, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Faqala lillahi aziz. Ya mungkin maknanya demi Allah ini berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang dicintakan kepada saya, maka aku pun mencarinya. Ini Imam Ahmad yang mengatakan ini adalah sesuatu yang berat. Ikhlas itu bukanlah sesuatu yang mudah. Seorang yang menuntut ilmu, yang belajar, butuh niat keikhlasan setiap waktunya. Pamannya majlis berulang kali. Majlis hari ini ada, besok ada, besok ada. Maka setiap harinya butuh keikhlasan. Bahkan disebutkan setiap hadis yang kita pelajari butuh keikhlasan. Setiap pelajaran yang kita pelajari butuh keikhlasan. Keikhlasan itu bukan sekali saja. Akan tapi setiap amalan butuh keikhlasan. Butuh niat. Satu hadis butuh niat. 2 hadis butuh niat. 3 hadis butuh niat. Karena bisa saja hadis yang pertama mungkin ikhlas. Hadis yang kedua keikhlasan hilang. Hadis yang ketiga keikhlasan hilang. Atau hadis yang berikutnya ikhlas. Keikhlasan itu butuh kita kembalikan. Harus kita kembalikan. Karena di antara sifatnya hati itu adalah berbolak-balik. Begitu juga niat. Karena niat itu tempatnya di hati dan hati itu sifatnya berbolak-balik. Maka niat pun ikut berbolak-balik. Dan niat kita belum tentu selamanya adalah ikhlas. Hari ini kita belajar mungkin ikhlas. Besok belum tentu ikhlas. Maka setiap waktu kita harus menjaga keikhlasan, mengikat keikhlasan, mengembalikan keikhlasan kita. Maka harus selalu cek hati kita. Selalu cek, selalu periksa. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang aku obati, yang paling berat aku obati, yang aku perjuangkan, betul-betul berjuang. Ya, asyadda alayya yang lebih berat daripada niatku. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena dia berbolak-balik. Ya, berpindah-pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Berpindah-pindah.